Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis digital. Jadi sebelumnya itu mengenai pengertian etika bisnis digital menurut para ahli. Menurut Mulyadi, etika bisnis digital adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku bisnis dalam dunia digital, termasuk penggunaan teknologi informasi, e-commerce, dan media sosial yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan terhadap semua pihak yang terlibat. Sementara menurut Suyanto, etika bisnis digital merupakan norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dalam aktivitas bisnis berbasis internet agar tercipta kepercayaan dan integrasi dalam interaksi digital. Dan menurut Nasution, etika bisnis digital berbagai prinsip-prinsip etis yang mengatur praktik bisnis di ruang cyber yang berkaitan dengan e-commerce, pemasaran digital, privasi data, dan tanggung jawab sosial perusahaan di ranah digital. Selanjutnya ada teori dan konsep etika bisnis digital. Etika bisnis digital bersandar pada beberapa teori dan konsep yang lebih luas. Salah satunya adalah teori utilitarisme, yang berfokus pada keputusan yang memberi manfaat terbesar bagi banyak pihak. Misalnya, kebijakan privasi data harus dirancang untuk melindungi sebagai besar pengguna. Selanjutnya, teori deontologi menerapkan prinsip moral seperti kejujuran dan integritas tanpa memandang keuntungan. Contohnya itu seperti kayak menolak menjual data pelanggan demi menjaga kepercayaan. Dan ada konsep keadilan distributif juga relevan, di mana etika bisnis digital perlu mempertimbangkan bagaimana manfaat dan beban teknologi digital didistribusikan secara adil. Ini termasuk aksesibilitas digital, kesenjangan digital, dan dampak otomatisasi pada lapangan kerja. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa manfaat etika bisnis digital. Di antaranya ialah dapat membangun kepercayaan pelanggan, kemudian dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang lebih baik, kemudian dapat mengurangi risiko hukum, dapat meningkatkan kepuasan karyawan, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, dan juga mendukung keberlanjutan jangka panjang. Namun, di sini juga terdapat beberapa tantangan etika bisnis digital, di antaranya ialah pelanggaran privasi data, kemudian penyalahgunaan teknologi, kesenjangan digital, kurangnya regulasi yang jelas, penyebaran konten negatif, dan juga tekanan keuntungan finansial. Di sini terdapat beberapa contoh etika bisnis digital, di antaranya ialah perlindungan data privasi, transparansi digital, keadilan digital, dan juga tanggung jawab sosial digital. Di sini terdapat contoh implementasi etika bisnis digital. Yang pertama itu ada perusahaan Bank Jago. Bank digital seperti Bank Jago ini menerapkan etika bisnis yang ketat, terutama dalam hal keamanan data keuangan nasabah. Kemudian ada juga nih perusahaan Tokopedia yang menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis digital melalui sistem verifikasi penjualan yang ketat untuk mencegah terjadinya penipuan. Kemudian perusahaan Gojek juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk melindungi data pengguna dan driver mereka. Kemudian ada membangun kepercayaan antara bisnis dan konsumen. Nah, cara untuk membangun kepercayaan konsumen pada bisnis diantaranya ialah dengan menjamin keamanan konsumen, kemudian membuat produk atau jasa melebihi ekspektasi konsumen, kemudian memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, dan juga memberikan apresiasi kepada konsumen. Di sini terdapat contoh etika bisnis dalam bentuk kejujuran, seperti kayak tidak menyesatkan dalam iklan dan promosi, kemudian memberikan informasi produk atau layanan secara transparan, dan juga jujur dalam laporan keuangan dan transaksi. Kemudian ada juga contoh etika bisnis dalam bentuk bersikap baik, seperti kayak menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, melayani pelanggan dengan empati dan respect, dan juga memberikan hak-hak karyawan secara adil. Kemudian ada juga contoh etika bisnis dalam bentuk menjaga informasi pelanggan, seperti kayak tidak membocorkan informasi pribadi pelanggan, kemudian menggunakan teknologi enkripsi dan proteksi data, dan juga menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami.
Dan yang terakhir itu ada contoh etika bisnis dalam bentuk keadilan dan anti diskriminasi, yaitu dengan seperti kayak memberikan kesempatan kerja yang setara, kemudian tidak membeda-bedakan berdasarkan sara atau gender, dan juga memperlakukan kebijakan yang adil dan promosi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu, etika bisnis itu bukan hanya tentang memenuhi aturan, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi yang positif. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan konsisten cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Meski menghadapi berbagai tantangan, penerapan etika bisnis dapat membawa manfaat besar baik untuk perusahaan maupun juga untuk masyarakat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.